hujan, apakah saat menjelang hujan atau bagaimana? Ketika hujan, selama hujan itu masih ada, karena hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasan tentang dalil bahwa setiap orang bermusuhan kecuali orang-orang bertakwa pada hari kiamat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Itu adalah ayatnya, bahwa al-akhillau, orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang saling mencintai ketika hidup di dunia, pada hari itu satu sama lain akan bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya ayat ini menunjukkan bahwa agar hubungan itu tetap terjaga sampai hari kiamat, maka hubungan itu harus di atas takwa. Suami istri, guru dan murid, teman dan sahabat, kaum muslimin dalam bermuamalah semua harus berdasarkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, kira-kira berapa jam sejak meninggal hingga dikuburkan untuk para salaf dahulu atau orang-orang salafiyin yang lain? Karena kita tahu bahwa sekarang ini pada umumnya harus ada upacara pemakaman terlebih dahulu. Jazakumullah khair. Memang tidak ada kepastian berapakah jam, 1, 2, 3 jam gitu. Karena zaman dahulu pun tidak ada jam yang hitungannya 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Tetapi Rasulullah SAW dalam memberikan sabda pada hadis-hadis yang kita baca, beliau menggunakan kata asri'u, artinya segerakan, percepat. Semakin cepat berarti semakin baik. Adapun kita di zaman ini kan masih butuh perizinan untuk dimakamkan di sebuah pekuburan. Kita harus izin ke juru kuncinya, kita izin ke pengurus, entah itu RT, RW atau siapapun, kita butuh izin dan segala macamnya. Kemudian kalau jenazah itu di rumah sakit, kita butuh menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan kewajiban kepada pihak rumah sakit. Kemudian memandikannya, belum tentu orang yang bisa memandikannya ada saat itu. Ini harus diperhatikan. Artinya semakin cepat tentu semakin baik. Nah, semakin cepat tentu semakin baik. Adapun upacara-upacara pemakaman yang sampai menyita waktu begitu panjang, ini tidak ada dalilnya. Artinya tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, juga tidak pernah dicontohkan para sahabat. Dulu putra beliau meninggal, cucu beliau meninggal, istri beliau meninggal, putri-putri beliau meninggal, dan sekian banyak sahabat meninggal di zaman Nabi. Tidak ada upacara pelepasan sampai mengambil setengah jam sendiri. Nah, tidak sampai seperti itu. Artinya semakin cepat semakin baik. Adapun pertanyaan tadi berapa jam, maka jawabannya seperti yang saya jelaskan tadi. Tidak ada ketentuan jam, tetapi lebih cepat lebih baik. Apakah seorang anak yang meninggal dalam keadaan fitrah pasti masuk surga? Ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Hadits Rasulullah SAW di dalam riwayat Muslim menjelaskan hal itu. Setiap anak yang masih dalam keadaan fitrah pasti masuk ke dalam surga. Nah, pasti masuk ke dalam surga. Apalagi kedua orang tuanya adalah muslim. Orang tuanya adalah muslim. Adapun orang tuanya yang kafir, nah, maka akan diuji pada hari kiamat nanti, apakah dia anak yang mukmin ataukah tidak. Wallahu alam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim juga di dalam sahihnya. Bagaimana hukumnya orang yang depresi, kurang waras, kemudian mati bunuh diri, disolatkan boleh tidak? Apakah orang yang bunuh diri pasti masuk neraka seperti dalam hadis tentang orang terlihat baik, tetapi disebutkan oleh Rasul bahwa dia masuk neraka tadi? Bolehkah mendoakan orang tua yang Islam tetapi tidak sholat? Pertanyaan kedua tadi, bagaimana hukumnya orang yang depresi atau kurang waras, kemudian mati bunuh diri, disolatkan atau tidak? Orang yang depresi, kurang waras, kemudian bunuh diri, ini seperti halnya orang yang gila. Kalau memang benar dia melakukan perbuatan itu bukan atas kesadaran dirinya sendiri, karena majnun, karena orang gila misalnya, hilang akalnya, maka telah rufi'a anhul kalam. Jadi catatan itu terlepas dari dia. Maka tinggal dilihat sebelumnya. Kalau dia muslim, orang yang sholat, muslim,
kemudian setelah itu dia mengalami depresi, gila dan misalnya, kalau dia mati tetap disolatkan. Tetap disolatkan. Dilihat dari saat dia sebelum mengalami depresi atau gila tersebut. Kemudian yang ketiga, apakah orang yang bunuh diri pasti masuk neraka? Akidah umat Islam menyebutkan bahwa orang yang bertauhid dan orang yang punya iman di dalam hatinya, bertauhid, mentauhidkan Allah, menyerahkan ibadah semua kepada Allah, maka orang yang melakukan kesalahan atau dosa sebesar apapun dosa itu, selama bukan dosa kesyirikan, maka kita meyakini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Surat An-Nisa. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Nah, selama dia tidak melakukan perbuatan syirik, tidak terjatuh dalam dosa syirik, maka itu kembali kepada Allah. Kalau Allah kehendaki, dia akan dimasukkan dulu ke dalam neraka. Setelah itu, setelah bersih dosa-dosanya, baru dimasukkan ke dalam surga. Kalau Allah menghendaki, orang itu langsung dimasukkan ke dalam surga karena mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang masuk neraka dalam keadaan bertauhid dan punya iman tidak akan kekal di dalamnya. Tidak akan kekal di dalamnya. Wallahu a'lam. Bolehkah mendoakan orang tua yang Islam tetapi tidak sholat? Kalau kita mendoakan orang tua yang Islam tetapi tidak sholat untuk kebaikannya, agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar mau sholat dan seterusnya, ini boleh-boleh saja. Apalagi kalau jangankan orang tua, orang yang kafir, bukan orang tua kita, tetapi dia masih dalam keadaan hidup, kita boleh juga mendoakan untuk dia agar mendapatkan hidayah, masuk Islam, agar mendapatkan petunjuk, menempuh jalan yang lurus dan seterusnya. Wallahu a'lam. Bagaimana jawaban kita terhadap anggapan sebagian masyarakat terkait dengan eksekusi mati pelaku bom Bali, bahwa mereka pelaku bom Bali adalah syahid dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ditandai dengan senyum di bibirnya dan bau wangi di tubuhnya? Yang pertama, jawabannya adalah tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan seseorang itu syahid ataukah bukan. Orang yang dikatakan mati syahid, yang bisa memastikannya hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup. Selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun yang berhak dan diberi wewenang untuk menghukumi, menentukan si A, si B, si C, si D adalah mati syahid ataukah bukan. Tidak ada yang berhak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menentukan orang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, itu pun tidak bisa kita pastikan. Kita hanya bisa berharap. Yang kita harapkan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketiga, terkait dengan pertanyaan ini secara langsung, dengan senyum di bibir dan bau wangi di tubuhnya. Kita juga harus bisa memastikan kebenaran berita ini. Kebenaran berita ini. Karena tadi dikatakan sebagai anggapan, demikian juga katanya, dan katanya harus dipastikan kebenaran beritanya. Seandainya pun benar berita itu, belum tentu. Itu kan hanya salah satu tandanya saja. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga yang paling penting, jawaban yang pertama tadi, bahwa tidak ada satupun orang yang bisa memastikan seseorang itu syahid ataukah bukan. Wallahu a'lam. Bagaimanakah tata cara bertaubat yang baik dan kapan waktu terbaik untuk bertaubat dan berdoa? Tata cara bertaubat yang baik itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, kemudian diringkas dan disimpulkan para ulama. Yang pertama adalah menyesali perbuatan jelek yang telah dia lakukan. Kemudian yang kedua, dia bertekad untuk tidak mengulangi kembali perbuatan jelek itu. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas di dalam melaksanakannya. Yang keempat, dia berusaha mengganti dengan perbuatan-perbuatan baik. Karena sekedar menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatan belum cukup. Dia harus bisa membuktikan kebenaran taubatnya itu dengan
mengamalkan amalan-amalan yang baik sebagai ganti dari amalan buruknya. Nah, ada tambahan yang satu, jika kejahatan itu terkait dengan hak orang lain, maka dia berkewajiban menyelesaikan hak itu. Misalnya si A mencuri sepeda motor si B, kemudian si A bertaubat, maka sebagai bukti taubatnya selain keempat yang pertama tadi, maka dia harus siap mengembalikan sepeda motor yang dia curi itu kepada si B, kepada pemilik sepeda motor yang berhak, dan seterusnya. Jadi kalau terkait dengan hak orang, harus dia selesaikan hak-hak tersebut. Kalau seandainya orang-orang itu kemudian dia lupa, siapa sing tak maling wis okeh misalnya, sing tak jambret ya nggak tahu, pokoknya jambret asal copet, ya berarti dia berusaha mengingatnya sebaik-baiknya, dia berinfak, berzakat sesuai dengan jumlah yang dia ingat. Nah, sesuai jumlah yang dia ingat, kemudian diniatkan pahala dari infak dan sedekah itu untuk orang-orang yang pernah dia copet. Gitu. Misalnya kalau kita berbicara tentang dosa copet, wallahu alam. Kapan waktu terbaik? Waktu terbaik adalah segera mungkin. Misalnya si A bertobat pagi ini, terus tanya kapan taubatnya? Ya sekarang. Tidak perlu nunggu nanti sepertiga malam yang terakhir. Tidak perlu nanti nunggu pas sujud wae. Bukan, tapi saat dia teringat untuk bertobat, saat itulah yang terbaik, paling cepat. Nah, adapun waktu terbaik untuk doa minta taubat ya waktu-waktu yang mustajab tadi. Tapi kalau bertaubat, waktu terbaik ya sesegera mungkin. Tidak terkait dengan waktu-waktu mustajab kalau taubat itu. Tapi kalau berdoa kaitannya dengan waktu-waktu mustajab. Nah, bagaimanakah adab-adab berziarah kubur secara syar'i? Nah, adab-adab ziarah kubur secara syar'i dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis. Nah, salah satunya adalah kita ke sana dengan niatan mengingat kematian, seperti hadis yang telah kita baca tadi. Kemudian sampai di kuburan, nah, kita doakan mereka yang telah terkubur. Nah, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin fa inna insyaallah bikum lahikun. Nah, kemudian sejenak berdiri duduk mengingat kematian boleh, nah, tanpa meratap dan sebagainya. Tidak boleh menginjak kubur. Tapi kalau di sela-selanya kita berjalan di sela-sela kuburan boleh. Tapi kalau menginjak kuburan itu haram hukumnya. Menginjak kuburan. Entah kuburan itu berkicing ataukah tidak, tetap tidak boleh. Juga tidak boleh duduk di atas kuburan. Di atas kuburan ya, bukan di pekuburan, bukan area pekuburan, tapi di atas kubur, itu tidak boleh. Demikian juga Nabi SAW pernah menegur salah seorang sahabat yang menggunakan sandal terompah karena masuk kuburan. Itu sering kita lihat dan kita saksikan. Masuk di sinetron dan film juga. Ikut pekuburan segala macam lengkap dengan sepatunya, dengan sandalnya. Nah, tidak boleh, dilepas. Hadis yang sahih disebutkan begitu. Itu ziarah kubur yang syar'i. Kemudian carilah kuburan yang dekat, tidak perlu jauh sana kemari. Sama kuburan itu. Karena fungsinya mengingatkan kematian. Apakah ada waktu-waktu khusus untuk berziarah kubur sebagai contoh yang sering dilakukan keumuman orang berziarah kubur di hari raya Idul Fitri? Mengkhususkan waktu untuk ziarah kubur tidak ada dalilnya. Khusus ziarah cuma waktu itu saja. Tapi ziarah kubur itu kapanpun bisa dilakukan, sepanjang tahun, kapan saja boleh. Nah, tidak ada kekhususan harus Idul Fitri, awal tahun, 1 Syuro, 1 Muharram, atau pas 30 Ramadan, atau 1 Sya'ban, 15 Sya'ban, itu tidak ada kekhususan. Semuanya sama. Nabi alaihissalam ziarah kubur di tengah malam. Nabi Muhammad ziarah kubur di tengah malam sendiri, pulang sebentar menangis di kuburan, mengingat kematian, mendoakan sahabatnya, beliau pulang. Seperti itu, wallahu a'lam. Ada pertanyaan berikutnya, ada seseorang mantan ahli maksiat, Alhamdulillah, ini tulisannya ALHMD. Alhamdulillah sudah bertobat. Suatu kali dia minta berceramah dalam suatu pengajian. Dalam ceramahnya dia sebutkan kemaksiatan secara global dengan maksud memberikan contoh yang tidak baik kepada mat'unya. Apakah hal tersebut termasuk muhajirin? Bukan muhajirin, mujahirin. Kalau muhajirin hijrah ya. Syukran atas penjelasannya. Kalau seandainya dia menceritakan contoh itu sebagai gambaran global, tanpa dia arahkan contoh itu kepada dirinya, boleh saja, boleh. Nah, boleh saja. Bahkan dulu para sahabat juga melakukannya.
Para sahabat juga dulu melakukannya. Seperti yang disebutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib di hadapan Raja Najasyi ketika orang-orang kafir Quraisy mengirim utusan meminta kembali kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Nah, Ja'far bin Abi Thalib menceritakan keadaan mereka di zaman jahiliyah, kami itu dulu begini tanpa menyebutkan satu persatu. Nah, itu boleh. Nah, yang terlarang itu ketika dia cerita tentang kemaksiatan dan dosa yang telah dia perbuat dengan perasaan bangga, senang, tidak mengingkari, tidak dia benci tapi ridho, itu yang terlarang. Tapi kalau dalam contoh seperti yang ditanyakan, dia sekedar cerita, misalnya menceritakan tentang pencuri, orang pencuri itu misalnya kan gitu. Kalau melakukan pencuriannya pasti melakukan survei dulu. Nah, itu kan berarti dia pernah mungkin atau dengar kan gitu. Tapi dia tidak sebutkan, dulu waktu saya mencuri, saya survei dulu paling tidak 3-4 kali. Tidak perlu, tapi yang namanya pencuri itu melakukan survei terlebih dahulu. Itu boleh. Apa kiat-kiat untuk bersemangat dalam menuntut ilmu agama? Jawabannya banyak, tapi simpelnya satu. Semakin kita sadar diri kita bodoh, semakin semangat. Itu kan begitu. Kayak jungkitan itu. Kita semakin sadar kalau kita jahil bodoh, maka akan semakin meningkat. Tapi ketika kita merasa telah pandai, telah pintar, ya semangat kita akan menurun. Tahu kan, jungkit tahu ya jungkitan itu. Jadi semakin kita merasa bodoh, ini semangat belajar semakin tinggi. Nah, jadi caranya pun mudah, tinggal sampaikan beberapa pertanyaan kepada diri sendiri. Begitu. Kamu tahu nggak tata cara Rasulullah sholat itu seperti apa sebenarnya? Pernah baca? Ya nggak pernah ya. Semangat belajar kan begitu. Itu pertanyaan-pertanyaan sederhana saja sebagai contoh. Apabila kita sakit gigi lalu memakai koyo, jika kita berwudu apakah koyo tersebut harus dilepas? Begitu pula jika tangan kita terkena cat, apakah juga harus dibersihkan sampai bersih dahulu? Kalau koyo insya Allah dilepas bisa. Kan makanya tidak perlu setengah jam sebelum sholat koyo itu. Ya kan? Memakai koyo kan bisa diperhitungkanlah waktu sholat. Nah, diperhitungkan waktu sholat. Karena bisa dilepas, bisa dipasang. Cuma memang nambah biaya. Kan gitu. Tapi kalau gips atau perban, itu baru sulit. Tidak setiap orang bisa memasang gips. Tidak setiap orang bisa memasang perban. Tapi kalau koyo kan anak kecil pun bisa. Artinya itu mudah, mungkin untuk dilepas. Maka dilepas ketika berwudu. Ketika tangan kita terkena cat misalnya, pertanyaan kedua, apakah juga harus dibersihkan sampai bersih dahulu? Tergantung catnya. Cat itu ada yang tembus air, ada yang tidak. Kalau cat itu tembus air, nanti tanyakan kepada bapak tukang. Kalau cat itu tembus air, cukup dibersihkan ala kadarnya, cukup. Tapi kalau cat itu ternyata tidak tembus air, ada beberapa cat seperti itu, maka kita harus berusaha membersihkannya semampu mungkin. Dan insya Allah, seperti yang kita ketahui, cat apapun itu yang digunakan pasti ada cairan pembersih, pasti ada, betul nggak? Pasti. Cuman kadang-kadang malas. Penyakitnya di situ. Penyakitnya bukan wah susah ini saat dibersihkan, bukan itu penyakitnya. Penyakitnya karena kita tidak punya keinginan untuk membersihkannya. Kalau mau bersih itu. Kalau mau. Pertanyaan, menyampaikan masa lalu yang dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran yang salah dan keyakinan-keyakinan batil disertai bantahan dan jawaban atasnya, apakah termasuk mujahirin? Tidak termasuk mujahirin. Tadi saya tegaskan lagi bahwa yang dimaksud mujahirin itu ketika dia cerita sambil berbangga, tidak dia ingkari. Nah, bahkan dia merasa senang, puas. Aku biar ngene wis tahu, wah ternyata yo enak . Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau dia ceritakan dulu saya itu punya pemikiran kalau pemerintah Indonesia itu kafir dulu. Saya punya pemikiran seperti itu. Siapapun pemerintahnya kafir Indonesia itu. Saat presidennya sampai Pak Lurahnya segala macam. Tapi sekarang setelah saya ngaji segala macam, oh ternyata saya tahu pemikiran itu salah kan gitu. Tidak mudah mengkafirkan itu. Nah, untuk mengkafirkan seseorang prosesnya panjang dan tidak setiap orang berhak mengambil proses itu. Oh sekarang saya taubat. Pemerintah kita alhamdulillah muslim. Loh buktinya? Buktinya syiar-syiar Islam ada di Indonesia. Kita tidak dilarang ini dan itu. Oh ya alhamdulillah. Seperti itu sebagai contoh misalnya tidak termasuk mujahirin. Wallahu a'lam.
Mohon nasihat, solusi ingin pindah ke lingkungan yang syar'i, tetapi di kampung masih memiliki orang tua. Tergantung orang tua kita. Para ulama membedakannya. Apakah orang tua kita itu betul-betul tergantung dengan kita ataukah tidak? Ada orang tua yang hidupnya mampu, masih muda misalnya, masih kuat, tanpa dilayani anaknya pun masih bisa. Nah, kalau kita ingin baik, ingin benar taubatnya, maka lebih kita dahulukan pindah ke lingkungan yang lebih baik. Tapi kalau ternyata orang tua kita sudah sepuh, sudah sepuh, butuh bantuan kita, sakit misalnya, maka merawat dan menjaga orang tua lebih penting lagi. Jadi tergantung kondisi orang tua. Wallahu a'lam. Waktu kita melayat, ikut mensolatkan jenazah, apakah harus mengetahui jenazah itu tadinya sholat ataukah tidak? Boleh-boleh saja. Tetapi ya tidak tidak harus betul-betul mendetail sekali. Semua orang ditanya sholat murah orang ini. Cukup satu keluarganya yang dipanggil, tanya, nih masih sholat enggak? Oh enggak sholat, ngempun, sudah cukup, selesai. Kita cukup duduk di situ, duduk di situ sudah selesai sampai proses pemakaman selesai. Wallahu a'lam. Seorang yang curhat mau masuk Kristen karena dinilai baik, terus saya jawab, kamu nanti masuk neraka. Gimana? Benar enggak jawaban saya? Oh, ada orang mau curhat. Ada orang curhat mau masuk Kristen. Saya pengen masuk Kristen nih, Kristen agama baik. Terus dijawab, kamu mati masuk neraka. Mati apa nanti nih? Kamu nanti atau mati masuk neraka. Apakah benar jawaban saya? Ya kalau diberi takyid, dibatasi, boleh, benar. Misalnya kamu kalau mati masih dalam keadaan Kristen, masuk neraka boleh. Tapi kalau ning ono kowe mlebu neraka sesuk, ini belum bisa kita pastikan apakah betul nanti matinya dalam keadaan Kristen ataukah tidak. Tapi kalau dikasih takyid, diikat, dibatasi, kamu nanti masuk neraka kalau mati dalam keadaan Kristen, itu boleh. Apa dan bagaimana ancaman orang yang meninggal dalam keadaan membawa hutang? Bagaimana dengan pernyataan tertahan apa ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ancaman bagi orang yang meninggal dalam keadaan berhutang, bahwa jadi hadisnya riwayat Muslim, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kalau saya dalam jihad, dalam peperangan itu meninggal di garis perbatasan, di garis peperangan, apakah bisa menghapuskan dosa-dosaku dan masuk surga? Nabi mengatakan iya. Begitu. Orang itu pergi, tidak berapa lama kemudian Nabi panggil lagi orang itu, sini, panggil lagi. Kenapa? Illad dain, kecuali hutang. Karena malaikat Jibril baru saja memberitahukan kecuali hutang. Artinya piutang itu kaitannya dengan hak orang, dengan hak manusia. Harus diselesaikan di dunia pun di akhirat nanti. Itu hak manusia. Kalau dosa kita kepada Allah, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bertobat, Allah ampuni, selesai. Tapi kalau dosa kita kaitannya dengan hak orang, itu harus diselesaikan sekarang atau besok di hari kiamat. Kalau sekarang penyelesaiannya masih dengan materi, dengan uang, harta dan sebagainya. Tapi pada hari kiamat nanti penyelesaian hutang piutang itu bukan dengan uang, tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada mata uang berlaku pada hari kiamat. Yang berlaku hanyalah amalan. Jadi kita membayar hutang dengan amalan. Membayar hutang dengan amalan. Wallahu a'lam. Itu ancaman yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon dijelaskan tentang tanda-tanda sebagian alam yang dipercaya sebagian masyarakat yang terkadang benar, yaitu tiarah. Tiarah itu kebiasaan zaman jahiliyah untuk menentukan nasib baik, nasib buruk, rencana itu nanti sukses ataukah gagal, itu dengan melepaskan seekor burung. Misalnya kalau burung itu dilepas ke arah kanan berarti sukses, bagus. Kalau burung itu dilepas ke arah kiri berarti jelek, berarti gagal.
Tetapi tiarah itu sendiri meskipun asal katanya dari burung, tapi berlaku untuk semuanya. Misalnya keluar dari rumah pengen dagang, lihat orang pincang, aduh, kata engkau rugi kalau orang pincang. Tapi kalau pas lewat gini iring-iringan pejabat lewat plat merah dikawal polisi, wah kayaknya sukses ini. Nah, itu tidak boleh. Termasuk kebiasaan masyarakat jahiliyah yang ingin dihilangkan Rasulullah SAW. Karena tujuannya Rasulullah menghilangkan itu apa? Untuk memantapkan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zaman dahulu pakai garis-garis juga, garis ngawur segala macam, terus ngapusnya dua-dua. Nanti kalau sisanya 2 berarti bagus, kalau sisanya 1 ganjil berarti jelek. Itu juga tidak boleh. Judi seperti itu tidak diperbolehkan di dalam agama kita, karena akan mengurangi tawakal. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana mendudukkan hadis tentang keadaan kematian orang yang syahid dengan kisah tidak sabarnya sebagian orang yang dikabarkan Rasul yang jihad namun masuk neraka di atas bunuh diri, perbandingan rasa saat meninggal. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada dalam ayat wan naziati gharqa wan nasyitati nashta, surat An-Naziat itu yang menceritakan tentang keadaan para malaikat ketika mencabut nyawa hamba. Mencabut nyawa. Orang yang mukmin, terutama orang yang syahid, ketika dia meninggal dunia, maka nyawanya itu ditarik. Nah, ditarik dengan selembut-lembutnya. Dengan mudah. Sementara orang yang bunuh diri, maka pada saat meninggal dia akan dicabut nyawanya dalam keadaan yang pedih, dalam keadaan yang perih. Itu kalau ditanya tentang perbandingan rasa saat meninggal. Ya mudah-mudahan kita bisa merasakannya yang mudah insyaallah. Kan begitu. Apa hukum merokok? Karena ada yang mengatakan makruh dan haram, bahkan baik, sebab pabriknya dapat mengurangi pengangguran. Apa nasihat untuk orang yang belum bisa berhenti merokok? Ya kita harus cerita dari awal dulu. Islam itu diturunkan Allah untuk mendatangkan manfaat dan menghilangkan madarat. Segala sesuatu yang bisa menimbulkan madarat, membahayakan, itu dilarang oleh Islam. Kata Nabi, la dharara wa la dirar. Tidak ada madarat dan tidak memadaratkan orang lain. Begitu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian sengaja membuang diri, mengarahkan diri kepada kehancuran. Kehancuran itu termasuk mati, sakit dan sebagainya. Jadi Islam itu, ajaran Islam itu bagaimana agar yang ada hanya manfaat dan maslahat. Segala sesuatunya nantinya mengganggu, memberikan madarat, mendatangkan bahaya, itu dilarang. Mendatangkan bahaya. Dan rokok siapapun sepakat, termasuk para perokok dan pabriknya sendiri, sepakat bahwa merokok itu merugikan kesehatan. Dan iklan rokok adalah iklan yang paling bohong. Iklan rokok, iklan yang paling bohong. Gambarnya suku Indian kuat, kan gitu. Gambarnya terjun payung, gantole, naik mobil di atas gunung, lompat dari gunung ke gunung. Tapi tulisan di bawahnya bisa menimbulkan impotensi, serangan jantung. Paham gak? Kan bertentangan sekali ya antara gambar yang gagah berani itu dengan tulisan di bawahnya itu loh. Iya kan, menyebabkan impotensi, serangan jantung. Terus apa lagi? Yang hafal ini pinter nih. Kan gitu. Cuman seperti itu, orang bilang sudah kebiasaan susah Ustaz. Bukan susah, mau enggak. Itu sudah sangat merugikan sekali. Nah, sangat merugikan sekali. Orang merokok tidak mungkin miskin. Lah untuk beli rokoknya aja gimana kan, itu sudah punya uang. Kadang-kadang kalau saya punya saudara, teman rokok itu terus hidupnya susah, jadi kulit, tukang becak, kok ya jek ngerokok, Masya Allah. Apa tidak baiknya digantikan beras, ikan, tempe, telur, kan gitu. Jadi hukum rokok jelas haram hukumnya.
haram hukumnya. Kalau ada yang mengatakan makruh, sudahlah. Sekarang begini, saya tadi mengatakan jawaban pertama kan haram ya. Ada yang mengatakan makruh, sudah kita sepakat sekarang makruh. Andai saja itu hukumnya makruh. Apa pengertian makruh? Kan gitu. Sudah kita ikuti saja pengertian makruh zaman ini. Pengertian makruh zaman ini kalau dilakukan tidak mendapat dosa, kan gitu. Ya enggak? Kalau ditinggalkan dapat pahala. Tapi yang kenyataannya orang yang mengatakan makruh satsut terus itu. Jadi seakan-akan hukum rokok yang makruh itu jadi sunnah karena terus-terusan. Betul enggak? Seakan-akan malah berubah. Katanya makruh itu lebih baik ditinggalkan kok malah kamu lakukan terus. Jadi seakan-akan dia bilang ini sunnah, paling enggak ini mubah. Kalau kita kembalikan lagi pengertian makruh zaman dulu, zamannya Al-Quran turun dan ternyata Al-Quran itu masih ada. Makruh itu artinya haram. Begitu. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, ada itu surat Al-Isra, tinggal dibaca mawon. Ayat-ayat yang tentang larangan zina, makan harta anak yatim, berbicara tanpa ilmu, membunuh jiwa yang tidak berhak dibunuh. Ayat-ayat tadi yang menceritakan tentang perbuatan dosa-dosa besar, di akhir halaman pojok kiri bawah Allah menyatakan kullu dzalika kana indallahi makruha. Semua dosa-dosa di atas tadi di sisi Allah, menurut Allah itu makruh. Mosok membunuh orang makruh. Mosok makan harta anak yatim tanpa hak makruh. Berarti makruh yang dimaksud makruh apa? Haram. Monggo mau dipilih makruh dalam pengertian yang mana ini? Kanan kiri kenal. Gitu. Kanan kiri kenal. Allahumma musta'an. Kasihan sebenarnya. Kasihan sekali. Sebab pabriknya dapat mengurangi pengangguran. Itu bukan alasan. Sekarang alasan itu, hukum itu ditentukan dengan apa? Kan gitu. Hukum itu ditentukan dengan apa? Kalau misalnya sekarang, alasan dapat mengurangi pengangguran itu dijadikan sebab untuk menyatakan yang haram jadi halal. Nanti berapa banyak yang haram itu akhirnya jadi halal? Lokalisasi boleh. Kenapa? Ini mengurangi pengangguran. Orang dodolan, jualan, ya kan, tukang parkir, kiriman air galon, kan gitu, listrik. Berapa banyak itu uang berputar di lokalisasi. Judi kan juga mengurangi pengangguran ya. Mengurangi pengangguran, ya, tukang baginya, pencatatnya, kan gitu. Yang menghubungi saya banyak. Karena ini bukan alasan, tidak bisa kita terima. Ya mudah-mudahan yang masih merokok berhenti. Alhamdulillah. Yang masih merokok berhenti. Saya punya teman haji, baru 4 hari yang lalu datang ke rumah. Saya tanya, datang ke rumah itu, Pak, pengalaman apa yang paling berkesan selama haji? Dia tidak jawab yang lain, cuma dia jawab, aku iso berhenti ngerokok, Mas. Masya Allah, bisa berhenti merokok. Lah kenapa? Lah gimana? Saya berangkat haji di hotel, tempat ngerokok ning ndi ora ono gitu. Tempat ngerokok kok nggak ada. Akhirnya rokok disimpan. Sehari 2 hari udah terbiasa nggak ngerokok. Berusaha nyari tempat rokok juga nggak ada sudah. Tulisannya banyak dilarang merokok. Bahkan ada sebuah hotel sana itu malam jam 1 bunyi alarm. Jamaahnya dari yang sepuh sampai yang muda turun ke lantai bawah. Ada kebakaran. Ternyata bukan kebakaran, asap ngerokok. Jam 1 malam ganggu orang. Kan itu. Ya mengganggu orang kan merokok itu. Mengganggu orang sekali, sangat mengganggu. Sampai-sampai para dokter mengatakan perokok pasif itu lebih mendapatkan akibatnya, bahayanya daripada perokok aktif. Kata para perokok, maka jadilah perokok yang aktif. Itu kalau orang yang hatinya udah ketutup seperti itu, ya kan? Perokok pasif itu lebih berbahaya kan? Makanya jadi perokok aktif, lebih mending itu. Allahu Akbar. Ada lagi yang bilang perokok aktif itu bisa mengurangi kecelakaan. Karena tidak ada orang kecelakaan kalau dalam keadaan merokok katanya. Allah. Itu sudah pakai akal semua. Lebih percaya pabrik rokok apa percaya kita? Kalau mau percaya pabrik rokok ya sudah ada tulisannya itu dilarang merokok. Nah, Allah. Baik, cukup insyaallah 30 menit. Oke, monggo.
Nggih. Nggih. Iya. Tobat yang pertama, kedua, ketiga tadi bermanfaat, kan gitu. Si A misalnya berbuat X ya, katakan X itu dosa ya. Si A berbuat X, dia bertobat dengan syarat tadi, tidak akan mengulangi perbuatan X. Setahun kemudian, katakan begitu, setahun kemudian perbuatan X itu diulangi. Berarti tobat yang dia kerjakan tadi itu bermanfaat sampai dia akhirnya terjatuh lagi pada perbuatan X. Maka dia butuh tobat yang baru. Dia butuh tobat yang baru lagi. Ketika dia memperbaharui tobatnya, maka X yang pertama, X yang kedua itu terhapus lagi. Kan gitu. Terus begitu. Sampai dia betul-betul taubat dan berhenti. Maka yang tadi mempertahankan istiqomah sampai nafas yang terakhir dalam keadaan perbuatan X itu tidak terulang lagi. Yang berat itu di situ. Karena dorongan itu kan selalu ada. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Aznaba abdi dzanban, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru bidzanbi wa ya'khudhu bidzanbi." Allah berfirman dalam hadis ini, hambaku berbuat dosa, tapi dia sadar bahwa dia punya Tuhan yang mampu mengampuni dosa dan bisa menyiksa. Lalu dia minta ampun, aku ampuni dia. Setelah itu dia ulangi lagi perbuatan dosa itu. Tapi ketika dia mengulang lagi perbuatan dosa itu, dia sadar kembali. Oh iya, saya punya Tuhan, Allah. Dia bisa mengampuni saya, dia bisa menyiksa saya. Setelah dia sadar kembali, dia bertobat lagi. Begitu. Terus seperti itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala di akhir hadis mengatakan, sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah menyatakan kepada hamba itu, silahkan kamu berbuat apa yang kamu mau. Artinya bukan berarti terus kita bebas. Artinya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini menjelaskan, selama hamba mau bertaubat dengan sungguh-sungguh atas dosa yang dia kerjakan sebelumnya, Allah akan ampuni dia. Allah akan ampuni dia. Tapi seandainya dosa itu muncul kembali karena dorongan hawa nafsu, syaitan bersatu padu mendorong, demikian juga mengajak dia terjatuh dalam perbuatan dosa, akhirnya harus terjatuh lagi. Nah, maka dia bisa bertaubat lagi dan seterusnya. Tetapi dari awal bukan dia punya niat untuk taubat main-mainan. Kan berbeda. Saya sekarang akan melakukan perbuatan dosa. Terus rapopolah dosa sik, engkau taubat. Aku tak taubat. Ini sudah namanya taubat main-main. Tapi kalau dia melakukan dosa, kemudian dia ingat, dia taubat, nangis, sudah betul. Jujur dia dalam taubatnya. Tapi kok ya terulang lagi. Ini tetap dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia butuh taubat yang baru untuk dosa baru yang dia ulangi tadi. Begitu insyaallah. Oke. Allah rahmat. Karena kata para ulama, laisal aibu kullal aib. Man yaqa'u fi dzanbi. Yang namanya aib, celah itu bukan karena orang itu terjatuh dalam salah dan dosa. Itu bukan celah. Tapi yang menjadi celah ketika orang terjatuh dalam salah, tapi dia tidak mengakui kesalahannya dan dia tidak meminta ampunan atas kesalahannya. Kalau orang cuma berbuat salah, hanya terjatuh dalam dosa, itu tidak cukup untuk mengatakan dia aib dan kurangnya. Tapi yang akan menjadi tanda dia punya aib, punya kurang, punya celah, dia sudah terjatuh dalam dosa, terjatuh dalam salah, tapi dia tidak punya keinginan untuk memperbaiki diri. Ini yang akhirnya jadi celah, cacat bagi dia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barangkali cukup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.